Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Aini, saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah kelas 4F. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam seperti Al-Quran, Sunnah, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Sistem ini mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan sosial, dan menghindari praktik yang dilarang seperti riba, gharar, dan ikhtiar. Kemudian ada prinsip utama sistem ekonomi Islam. Yang pertama itu tauhid, segala sesuatu adalah milik Allah dan manusia bertindak sebagai pengelola. Yang kedua ada keadilan sosial, distribusi kekayaan harus adil melalui mekanisme seperti zakat. Yang ketiga adalah larangan riba, menghindari bunga dalam transaksi keuangan. Yang keempat ada tanggung jawab sosial, ekonomi harus mendukung kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Selanjutnya, kelembagaan inti dalam sistem ekonomi Islam. Yang pertama ada hak kepemilikan individu. Dalam sistem ekonomi Islam, hak kepemilikan diakui tapi tidak bersifat mutlak. Semua sumber daya dianggap sebagai titipan Allah dan manusia bertanggung jawab untuk mengelolanya dengan baik. Terdapat berbagai jenis kepemilikan, termasuk kepemilikan pribadi, negara, dan tempuran yang semuanya harus digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Yang kedua adalah perjanjian akad. Perjanjian atau akad merupakan dasar dari setiap transaksi dalam ekonomi Islam. Akad harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah seperti kejelasan objek transaksi dan kesempatan antara pihak-pihak yang terlibat. Transaksi yang melibatkan unsur riba, gharar, ketidakpastian, atau masyir itu dilarang. Yang ketiga ada kepercayaan. Kepercayaan dalam sistem ekonomi Islam sangat penting, terutama dalam konteks transaksi bisnis. Setiap individu diharapkan untuk bersikap amanah, dapat dipercaya dan jujur dalam semua kegiatan ekonomi. Hal ini menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan mengurangi resiko konflik. Yang ketiga ada pembagian resiko. Sistem ekonomi Islam mendorong pembagian resiko antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Misalnya dalam kontrak musyarakah, kemitraan, semua pihak berkontribusi modal dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai kesepakatan ini. Ini untuk menciptakan keadilan dan mengurangi beban pada satu pihak saja. Yang keempat ada perilaku pasar. Perilaku pasar dalam ekonomi Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Praktik-praktik yang merugikan atau menipu dilarang, dan pasar diharapkan beroperasi dalam kerangka etika yang tinggi. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur pasar untuk memastikan tidak ada distorsi. Yang selanjutnya ada konsep bekerja. Konsep bekerja dalam ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan material, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan niat baik dan etika yang tinggi serta menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Yang terakhir ada konsep harta. Harta dalam sistem ekonomi Islam dipandang sebagai amanah dari Allah. Oleh karena itu, pengelolaan harta harus dilakukan dengan bijaksana, termasuk kewajiban untuk mengeluarkan zakat bagi yang memenuhi syarat. Harta juga harus digunakan untuk tujuan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Baiklah, selanjutnya ada keadilan ekonomi. Yang pertama kesamarataan, kebebasan kesempatan, dan aksesibilitas masyarakat. Yang kedua ada keadilan dan kejujuran dalam transaksi pertukaran. Yang ketiga keadilan dan kemerataan yang terdistribusi sesuai dengan prinsip syariah. Baiklah, selanjutnya peran negara dalam sistem ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, negara memiliki peran penting untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan berkelanjutan ekonomi. Contohnya seperti yang pertama menciptakan kehidupan sosial yang teratur, dua menjaga kesetaraan kesempatan, menjaga keselarasan di pasar, yang ketiga merancang kebijakan ekonomi yang spesifik. Baiklah, begitu hasil presentasi sistem ekonomi Islam dari Nur Aini. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.